Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa Persis TV dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih menakdirkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah saum pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan syariatnya ibadah saum menambah keimanan dan ketakwaan bagi kita semua. Para pemirsa Persis TV yang sama-sama mengharapkan ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kali ini insya Allah akan kita membahas tentang adab syam Ramadan. Terkait dengan adab syam Ramadan, ada satu hal yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran tentang pelaksanaan saum itu tersendiri. Bagi siapapun, kalau ditanya saum itu mudah atau sulit, saum itu gampang atau mudah, pasti jawabnya adalah menurut semua orang, saum itu adalah berat. Bagi siapapun tanpa terkecuali. Sesungguhnya saum itu berat, itu sudah diisyaratkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut dijelaskan saum itu disyariatkan dengan kata kutiba. Kutiba itu artinya adalah menulis. Sementara dalam ayat kutiba ditulis, dibaca dalam bentuk kalimat pasif, yaitu fi'il madi majhul. Kalau menulis kataba, kalau majhul jadi kutiba. Artinya adalah ditetapkan atau diwajibkan. Menurut para ulama bahasa, para ulama lugah, ketika kata-kata ba ditulis secara majhul atau pasif, maka artinya itu adalah asyiddatu wal masyaqqatu. Itu artinya kesukaran yang luar biasa, sesuatu yang berat. Makanya wajar Al-Quran sudah menegaskan saum itu berat. Iya, berat. Walaupun demikian, karena saum itu adalah berat, kemudian Allah mewajibkan saum itu dengan memakai bahasa pengantar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan demikian, karena yang dipanggilnya adalah orang-orang yang beriman, tentu saum itu insya Allah bisa dilaksanakan hanya oleh orang-orang yang beriman, hanya dengan modal keimanan. Ikhwatu iman rahimakumullah, para pemirsa Persis TV yang sama-sama mengharapkan ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau melihat sikap Nabi dan para sahabat ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, mereka luar biasa berbahagia dan riang menghadapi Ramadan dengan penuh semangat dan sukacita. Oleh karena itu, bagi kita yang hidup di zaman sekarang, layaknya menjalani saum di bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas dan juga ibadah yang lain,
marilah kita kedepankan sukacita, riang, bahagia kita melaksanakannya. Dengan demikian tidak ada alasan di bulan Ramadan kita jadi bermalas-malasan. Di bulan Ramadan kita berleha-leha, tidak semangat dan lain sebagainya. Terkadang saya juga heran ketika kegiatan umat Islam, mobil khusus di Indonesia ketika bulan Ramadan, semua serba ada pemadatan. Anak-anak yang sekolah, anak-anak yang di pesantren, biasa masuk jam 7, pulang jam 2, datang jam 8, pulang jam 12. Sama halnya dengan ASN, para pegawai negeri, ya, ada waktu khusus ketika pelaksanaan kerja di bulan Ramadan dengan alasan bulan Ramadan. Padahal Nabi sendiri sudah mencontohkan ketika Nabi melaksanakan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Bahkan ketika proses Amul Fathi, Futuh Mekah, Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah, itu juga sama ketika di bulan Ramadan. Sekali lagi, tidak ada alasan kita untuk berleha-leha. Karena yang dipanggil adalah keimanan kita. Yang dipanggil adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih tahu terhadap kondisi kita. Allah lebih tahu terhadap psikologis manusia dalam melaksanakan sesuatu. Ketika saum itu dianggap berat, maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dengan demikian, sebagaimana hadis yang lain, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang juga turun. Makanya bisa kita saksikan biasanya rutinitas umat Islam dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan, 10 hari pertama dijamin seluruh masjid itu ramai dan penuh. 10 hari kedua, saf-saf di masjid mulai berkurang dan cawerang. Menginjak 10 hari terakhir, suasana di masjid sudah kembali sepi. Oleh karena itu wajar dalam 10 hari terakhir Nabi sendiri sesuai dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Nabi sendiri kemudian mengatakan membuat yang disebut dengan syariat iktikaf. Iktikaf hakikatnya adalah untuk menghidupkan 10 hari terakhir yang ada di bulan Ramadan. Bagi kita di awal kita semangat, di tengah kita turun, di akhir malah lebih turun kembali. Oleh karena itu layaknya kita orang yang beriman, mari kita menjaga kestabilan keimanan kita di bulan Ramadan ini. Mari kita mensukacitakan hati kita, pikiran kita, sikap kita dalam menjalani kehidupan di bulan Ramadan, termasuk dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apalagi ketika hari terakhir Ramadan, rata-rata orang tua kita mengucapkan sesuatu kalimat yang tanda kutip luar biasa. Alhamdulillah, Ramadan sudah beres. Dengan catatan tidak akan taraweh lagi. Kenapa? Karena beranggapan taraweh itu jadi beban. Karena ada anggapan saum itu menjadi beban. Karena ada anggapan apa yang terjadi di bulan Ramadan itu menjadi beban bagi kita semua. Hakikatnya orang yang mempunyai anggapan seperti itu perlu dipertanyakan keimanannya. Tidak layak orang yang beriman, tidak layak orang yang beriman kemudian menyepelekan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada kita semua. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, sekiranya manusia tahu terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, mereka pasti akan nangis, akan bersedih ketika Ramadan meninggalkan kita semua. Karena belum tentu tahun depan kita akan melaksanakan ibadah Ramadan kembali. Ibadah di bulan Ramadan kembali. Oleh karena itu, makanya wajar. Karena saum itu penuh dengan keberatan, kesusah payahan. Terkait dengan ganjaran di bulan Ramadan, pahala yang sunat pun
amalan yang sunat diberikan ganjaran sebagai pahala yang wajib. Apalagi yang wajib berlipat ganda pahalanya. Itulah bonus yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ibadah saum dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Ihwatu iman rahimakumullah, para pemirsa Persis TV yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam mengisi kehidupan kita di bulan Ramadan, mari kita bukakan hati kita, mari kita bukakan pintu hati kita yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya. Ingat, dalam Al-Quran dijelaskan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan ada ulama yang mengatakan Ramadan itu adalah nama untuk Allah. Makanya disebut dengan Syahrullah. Walaupun pendapat itu masih diperdebatkan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat yang beriman itu luar biasa. Pahala dilipat gandakan, surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat. Untuk apa? Untuk menghargai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang yang ada di bulan Ramadan ini. Yang perlu kita bayangkan, yang perlu kita pikirkan, tahun ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Apakah tahun depan kita bisa melaksanakan Ramadan kembali? Kita tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Bahkan orang yang di awal Ramadan masih ikut sahur bersama kita, mereka belum tentu bisa mengikuti Idul Fitri pada tahun ini. Atau ditarik ke contoh yang lain, bahwa ikhwatu iman kita yang berada di Palestina, dalam kondisi Ramadan ini, mereka harus saum dengan segala keterbatasan. Untuk sholat aja mereka susah, untuk sahur saja mereka susah, untuk buka saja mereka susah. Kita yang hidup di Indonesia sudah melimpah ruah. Nikmat yang luar biasa Allah telah berikan kepada kita. Dengan demikian, sekiranya keimanan kita turun, mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca pada hari ini? Sudah berapa ayat Al-Quran yang sudah kita baca hari ini? Makanya tidak ada waktu yang kosong. Kita tinggalkan sia-sia. Demi kita menghormati ibadah di bulan Ramadan. Di antara rukun Islam yang kelima hanya syariat saum Ramadan yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Syahadat, sholat, zakat, dan haji tidak ada embel-embelnya huruf nida atau kata panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya bulan Ramadan lah yang Allah secara khusus dalam Al-Quran ditegaskan, ditujukan, dan dipanggil kepada orang-orang yang beriman. Dengan demikian, maka orang yang berKTP Muslim kemudian tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan saum, maka hakikatnya orang tersebut dinyatakan bukan orang yang beriman. Ihwatu iman rahimakumullah, para pemirsa Persis TV yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penyebutan Al-Quran terhadap istilah saum itu tersendiri. Dalam ayat disebutkan as-siyam ala wazni fi'alun, ala wazni fi'alun. Menurut ilmu tasrif, wajan fi'alun, menurut ilmu tasrif, wajan fi'alun itu memiliki arti dan kekhususan tersendiri. Sebelum Islam, saum sudah dikenal oleh siapapun. Dalam istilah binatang, saum juga dikenal dalam keseharian binatang. Identiknya kata saum, ketika disebut saum yang ditahan adalah hanya makan dan minum saja.
Tapi dalam ayat yang diperintahkannya bukan saum, tapi siamun. Arti siam bermakna yang kita tahan, yang kita jaga, bukan hanya makan dan minum. Ditambahkan oleh Islam, yaitu dengan hubungan suami istri. Dengan demikian, yang dohir, yang tidak boleh, yang dilarang adalah makan, minum, dan juga berhubungan suami istri. Ada juga yang tersirat, yang dilarang ketika pelaksanaan siam, yaitu kita menjaga ucapan kita menjaga pikiran kita menjaga hati kita, bagaimana hati kita senantiasa positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sebatas menahan lapar dan minum saja, berarti bukan siam yang dimaksud dalam Al-Quran. Kalau hanya menahan makan dan minum saja, binatang pun bisa melakukan hal itu. Makanya dengan sebutan siamun ada arti khusus tersendiri yang terkait dengan hal-hal yang ada dalam syariat siam itu tersendiri. Makanya selama bulan Ramadan, adab kita selaku orang yang beriman melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ketika dalam saum, dalam lebih kurang 10 jam atau 11 jam, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berhubungan suami istri, kita tidak berbicara jorok, kita tidak berbohong, kita tidak menyakiti orang lain, dan gitu. Kita tidak bersumpah palsu dan lain-lain. Hakikatnya makna itulah yang ada dalam kandungan kata siam sebagai yang mana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 183. Pemirsa Persis TV yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan adab siam Ramadan bagi kita selaku umat Islam, bagi kita selaku orang yang beriman yang masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.